Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu, para pimpinan Bapak DKI Jakarta, Sivitas, Ikhwafillah, Hajjal Badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'amin wa antum bil khair. Kita terjemahkan dalam bahasa kita secara harfiah, Pak, ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kita terus diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahniah ini atau ucapan selamat hari raya ini diperkenalkan pertama kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh 1 Syawal. Jadi Nabi mengunjungi istri-istrinya itu baru subuh 1 Syawal. Ya. Karena sejak tanggal 20 Syawal duha itu Nabi 10 hari ke depan tidak mengunjungi istrinya. Kapan Nabi mengunjungi istrinya? 1 Syawal juga. Setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Disitulah ada hadis Aisyah. Kata Aisyah, aku melihat Nabi sangat tawadhu itu di hari Syawal. Kenapa? Karena setelah sholat subuh Nabi mendatangi istrinya. Ya. Apa yang Nabi lakukan pertama kali? Nabi mencium keningnya. Setelah itu Nabi mencium ubun-ubunnya. Yang ketiga, Nabi mencium tangan istrinya. Padahal ada hadis dari Nabi, andaikan makhluk aku suruh sujud kepada makhluk, pasti akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis itu gak pernah Nabi amalkan. Kita sebagai suami superior ngamalin hadis itu terus, Pak. Atas nama hadis Nabi, luar biasa. Mau bikinin kopi, mohon maaf capek betul. Andaikan makhluk disuruh sujud kepada makhluk, wah keluar hadis itu, Pak. Superior betul. Istri kita inferior, Pak, ketika membaca hadis itu. Tapi kata Aisyah, aku melihat suamiku begitu tawadhu, begitu hamba. Itu 1 Syawal. Kenapa? Biasanya istri cium tangan suami. Tapi di 1 Syawal subuh justru Nabi yang cium tangan istri. Terakhir gitu nggak, Pak? Kita di 1 Syawal Lebaran, Pak, masih pakai hadis itu. Cium tangan, baik, superior betul, Pak. Gimana mau maaf-maafan? Tapi mencium tangan istrinya itu, Pak. Subhanallah. Nah, setelah Nabi mencium tangan istrinya, keluar kalimat dari Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Itu coba ya. Memang hadis ini nggak sahih, Pak. Hadis ini hasan dia. Adanya dalam Sunan At-Tirmidzi. Apa kata para ulama? Jika ada Sunan At-Tirmidzi di rumahmu, Bapak Arif, maka ada Rasulullah di rumah. Subhanallah. Nah, yang kayak gini tuh, Pak, makanya namanya Sunan. Kalau Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Muslim, Sahih Muslim. Tapi kalau At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Ingin mengetahui sunnah-sunnah Nabi, Pak, dari yang makro hingga mikro, Pak. Nah, bacanya sunan-sunan, Pak. Karena kan kalau Imam Bukhari dia ketat, Pak. Enggak sahih keluarin, hasan keluarin, hasan aja dikeluarin, Pak. Apalagi dhaif tuh, Pak. Ya. Nggak dapat yang kayak gini tuh, Pak. Nah, makanya baca yang sunan-sunan. Ketemu taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Lakuin itu enggak?
kemarin 1 Syawal Lebaran. Ulangi lagi. Cari ormas yang lain yang Lebaran besok. Sebenarnya masih ada gitu kan. Subhanallah. Paling tidak besok habis subuh atau pulang nanti Pak dari kantor maghrib, nggak ada salahnya. Ya, cium tangan, apa itu, cium kening istri, cium ubun-ubun, kemudian cium tangan. Wih, luar biasa. Jadi Islam itu tidak pernah menjadikan seorang istri selamanya inferior. Juga tidak pernah menjadikan seorang suami selamanya apa? Superior. Semua balancing. Ya. Karena basis Islam itu apa? Keadilan. Ya, karena keadilan itu aqrabu ila taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Ustaz, tapi kenapa di Indonesia jadinya minal aidin wal faizin? Itu dari mana hadisnya? Ada juga hadisnya Pak. Dari siapa? Sahabat Aus al-Ansari. Dia tuh yang rajin mencatat semua khutbah-khutbah Nabi. Ada kitab judulnya Khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah-khutbah Nabi. Jadi Bapak Ibu yang mau jadi ustaz, yang mau jadi ustazah, yang mau jadi khatib tuh Pak tuh. Ya, enggak usah susah-susah mencari khutbah tahunan. Banyak para ustaz bikin khutbah tahunan, Mbak. Konteks di mana, khutbah di mana, sebab yang aman Pak, baca aja khutbah Nabi Pak. Ya. Dulu saya oleh kakek saya disuruh menghafal semua khutbah Nabi. Khutbah Nabi Idul Fitri pendek Pak. Saya hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Ansari qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Eid al-Fitr. Idza kana yawm Eid al-Fitr waqafat al-malaikatu ala abwab al-turuq fanadaw qudu ya ma'syar al-muslimin yamunnu bil khair thumma yuthabu alaykum al-jazil laqad umirtum bi siyamin nahari fasumtum wa umirtum bi qiyamil layli faqumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum. Wahadal yawmu yusamma fis samai yawmal jaizati wal faizah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendek kan Pak? Pendek. Itu udah jamaah kepanasan, panjang lagi itu Pak, kemana-mana lagi itu Pak. Apa kata Nabi? Ketika datang hari raya Idul Fitri, maka malaikat itu berbaris-baris di setiap sudut jalan seperti pagar bagus. Ya, seperti pagar apa? Pagar bagus tuh Pak. Kenapa? Karena orang mau datang ke tanah lapang. Mau ngapain? Mau sholat Idul Fitri. Jadi malaikat apa? Nyambut Pak, kayak pengantin. Nyambut kayak pengantin. Orang dikuasain berapa? Sebulan. Kayak pengantin. Kayak pengantin. Makanya ada adat Jawa. Sekian hari, ada namanya dipingit, betul nggak? Laki, calon mempelai laki, calon mempelai perempuan nggak boleh ketemu berapa hari itu Pak? Itu dipingit jangan-jangan. Supaya digabung aja kayaknya. Itu ada budaya pingit tuh Pak. Nggak boleh ketemu laki perempuan, betul nggak? Adat Jawa itu. Kudunya memang begitu. Calon mempelai laki, calon mempelai perempuan sebelum sah jangan dipertemukan dulu. Ini baru dia khitbah, subhanallah. Karena disogok pakai martabak udah bawa lu calon istri kemana aja. Subhanallah. Itu kata Nabi Pak, para malaikat tanggal 1 Syawal pagi Pak berbaris-baris berjajar dan di sudut-sudut jalan. Mereka, para malaikat sambil berkata, "Ubudu ya ma'syarul muslimin, ayo pagi-pagi." Subhanallah. Pagi-pagi kalian berangkat ke tanah lapang. Mandi dulu habis sholat subuh. Jadi mandinya kapan Pak? Mandinya kapan? Sebelum sholat subuh. Kita sholat subuh dulu baru mandi. Lah mana wajib mana sunnah Pak? Tingkatan kualitas hadisnya, kualitas legalitasnya subuh dengan Idul Fitri. Kuatan mana tuh Pak? Subuh.
Ada yang orang nggak sempat sholat subuh karena sibuk dan permak sana, permak sini, Pak. Subhanallah. Mandi itu. Habis mandi ngapain, Pak? Sarapan. Habis sarapan ngapain? Sholat subuh. Habis sholat subuh langsung ke tanah lapang. Karena kita kebiasaan datang masbuk, Pak. Itu Idul Fitri pun datang menjelang matahari terbit. Itu nggak nyambung.com. Karena kata Nabi-Nya pagi hari, pagi-pagi. Mereka berbaris, pagi-pagi kalian umat Islam berangkat ke tanah lapang. Ya mutlu bil khair. Berharaplah kebaikan. Summa yusabu alaikumul jazil. Maka Allah akan melipat gandakan kebaikan. Kenapa? Laqad umirtum bisyiamil nahari fasumtum. Kalian diperintah puasa di siang hari, kalian laksanakan. Wa umirtum biqiyamil laili faqumtum. Kalian diperintah qiyamul lail di malam hari, kalian laksanakan. Wa ta'tum rabbakum. Kalian telah taat kepada Tuhan kalian. Faqdudu jawaizakum wa fawaizakum. Karena itu ambil nih piala kemenangan. Di situ ada kata jaizah wal faizah. Minal a'idin wal faizin. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani, udah ada orang Indonesia paling gampang, minal a'idin wal faizin. Itu kan, Pak. Kita disebut bid'ah, ngambil juga dari hadis itu, Pak. Ngambil dari mana? Khutbah Idul Fitrinya. Terus oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terjemahannya kan minal a'idin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang benar. Tapi terjemahannya cakap betul. Apa itu? Iya, mohon maaf lahir dan batin. Bapak kan dibuat bingung itu, Pak. Memang Indonesia bingung, luar biasa. Hijau ikut merah. Bingung kita, Pak. Nggak nyampe ilmunya. Luar biasa Pak Indonesia ini. Subhanallah. Ya. Hijau dibuka, semangat. Subhanallah, luar biasa. Itu terjemahannya, mohon maaf lahir dan batin, jangan disalahkan juga, Pak. Kita belum nyampe ilmunya. Kenapa minal a'idin wal faizin terjemahannya mohon maaf lahir dan batin? Sama saya bikin terjemahan itu lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Bantani ngutip dari Sunan Kalijogo. Bapak baca buku Babat Tanah Jawa. Kenapa terjemahannya mohon maaf lahir dan batin, Pak? Karena Idul Fitri itu, karena kita oleh Allah disucikan, maka kita pun mesti mensucikan dosa orang ke kita. Makanya istilahnya lebaran, bukan sempitan. Tahu nggak? Lebaran, bukan apa? Bukan sempitan, lebarkan hati kita. Dari mana istilah lebaran? Dari ayat 22 surat An-Nur. Di ayat itu Abu Bakar Siddiq punya anak angkat namanya Mistah. Mistah, Pak, diurus dari kecil, dari bayi, Pak. Seperti saya punya anak yatim bayi itu banyak. Ada sekitar 45. Dari 750, 45 itu bayi, Pak. Itu paling susah kalau menerima anak yatim bayi, Pak. Bayinya terkadang ada bapak ibunya meninggal, ada yang meninggal bapaknya doang. Ya, ada yang bayinya dibuang. Kenapa? Enggak bertanggung jawab. Enggak enak buang air aja. Tapi lahir nggak dirawat, malu tuh, Pak. Subhanallah. Ada yang mengurus cuma. Karena beberapa panti asuhan itu nggak dapat sertifikat halal nih, bayi mana sertifikat halalnya katanya. Bayi berdosa nggak, Pak? Siapa yang berdosa? Bapaknya, emaknya. Subhanallah. Mistah ini anak angkatnya Abu Bakar. Dari bayi udah diurus sama Abu Bakar di situ. Yang ngurus Abu Bakar, yang ngasih makan, yang ngasih minum, di sekolahin, dibajuin, bahkan di rumahnya, bahkan dikuliahin, Pak. Mungkin kalau dulu ada stan, Pak, didapatkan stan, biar bisa kerja di Bapenda. Subhanallah. Ini anak angkat yang udah jasa Abu Bakar luar biasa kepada anak angkat ini, Pak. Anak ini nggak ada berterima kasih.
Ketika putri Abu Bakar Siddiq istri Nabi dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, coba ya. Ceritanya kan banyak lebar, udah pernah cerita kan pulang perang dari Bani Mustalik, ya menang, Nabi istirahat dulu. Istri Nabi ikut, termasuk Aisyah. Aisyah nggak minta izin, pengen buang air, keluar nggak minta izin. Ya, ketika datang lupa, mungkin ada yang ketinggalan perhiasan, balik lagi kan. Ketika balik lagi ke kafilah, rupanya udah pergi. Loh Ustaz, itu kan Aisyah ditandu, kan harusnya kerasa mana ada orangnya, mana nggak ada orangnya. Masalahnya Aisyahnya langsung badannya. Makanya ciri istri soleha jangan bunuh. Coba kalau yang ditandu Pak Muta Ali Pak, dengan betul ini. Subhanallah, itu beban buat saya Pak, cerita ini Pak, beban betul saya. Subhanallah, udah berkurang Pak, 115 sekarang 90. Subhanallah. Kalau ada puasa Syawal 40 hari saya kerjain Pak. Subhanallah, nggak kerasa kan? Nangis Aisyah. Jalan dia capek ketiduran. Peperangan Nabi selalu ada namanya pasukan penjaga di belakang. Penjaga di belakang. Pas dilihat, ini Ummul Mukminin, ya Allah. Akhirnya apa? Nah, pasukan penjaga ketika perang Bani Mustalik namanya Sofwan bin Mu'attal. Ya Ummul Mukminin, naik unta. Dipegang tali kendalinya oleh Sofwan bin Mu'attal. Nabi para sahabat udah datang sampai Madinah, Pak. Otomatis Aisyah telah nyampe setelah sholat subuh. Subhanallah. Lalu difoto tuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, cekrek, masukin IG, TikTok, YouTube. Yang pertama kali melakukan like, subscribe, share and comment, Pak, Mister. Jadi berita itu yang nyebarin Mister, padahal Mister anak angkatnya siapa? Abu Bakar. Padahal diurus oleh Abu Bakar, dikasih makan. Subhanallah. Ini kalau kita punya anak angkat kayak gitu Pak, yang paling enak kita apa ini Pak? Udah kita urus, udah kita sekolah, udah kita buat itu, kita rumah. Kepada terima kasih. Makanya Bapak jangan pernah lupa jasa orang. Kalau Bapak dulu jadi orang karena apa itu? Karena tangga orang. Akhirnya kita naik satu tangga. Jika kita ada di puncak karir kita, Pak, jangan pernah buang itu tangga. Suatu saat ketika kita jatuh, Pak, turunnya enak. Tapi kalau tangga itu Bapak buang, Pak, jatuhnya sakit, Pak. Sakit itu di sini, Pak. Paham nggak? Karena kita nggak selamanya akan di puncak. Suatu saat kita akan turun, Pak. Kalau tangga itu kita rawat, turunnya enak. Nyampe gak sih Ibu? Nyampe gak? Nyampe. Nah Mister nih, subhanallah, ketika tahu tersebarnya apa itu hadisul ifki, hadis hoax, cerita bohong itu, ternyata yang melakukan yang Mister anak angkatnya Abu Bakar sendiri. Kata Abu Bakar, mulai sekarang ya Anda saya resapel itu Pak. Ada pencatatan lagi dia. Gimana sih? Udah, you, saya, dan you. Subhanallah. Ditegur Abu Bakar. Wal ya'fu wal yasfahu. Gak boleh gitu Abu Bakar. Maafin Mister. Nah, level memaafkan kita kepada orang lain harus sampai seperti levelnya Abu Bakar. Bisa nggak Pak? Berat jadi ya. Karena kita ini Pak yang diwarisin bukan hanya harta Pak. Dosa kebencian diwariskan ke anak. Betul nggak? Mudah-mudahan habis puasa Syawal ada pernikahan. Ya, putri Teguh Umar dengan putra Ciki Hasan. Oh itu luar biasa. Lebaran itu Pak.
Makanya istilahnya Pak, lebarkan hati kita. Bukan apa? Bukan sempitkan. Kita nggak rasa ya istilah ini. Itu yang bikin saya Pak Sunan Kalijogo. Lalu diwariskan, disebarkan, dipanjang-lebarkan oleh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sudah. Sarah Safinatul Najah. Lalu dimuat lagi kita pesantren Pak, kita basic. Nasahul ibad. Subhanallah. Maka minal aidin wal faizin bagaimana apa? Mohon maaf, lahir dan batin itu kita. Jadi kalau ditarik ke asbabun nuzul, ada seorang anak angkat luar biasa, biadab dia. Nuduh istri Nabi enggak, padahal dia anak angkat Abu Bakar. Beasiswa dikasih, apa dikasih. Dia menjadi duri dalam daging. Tapi apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, lebarkan. Maka muncul istilah apa? Lebaran. Kita lebaran baju, Pak. Subhanallah. Gitu tuh. Jadi tarik Pak sejarahnya. Nah, bagaimana agar caranya setiap hari kita satu Syawal, Pak. Ini ketentuan bisa berlaku kan? 15 menit sebelum jam 1 mesti selesai. Nah, cukup kan 15 menit lagi nih. Gimana nih Pak agar Idul Fitri itu bukan hanya satu Syawal, Pak? Kalau bisa 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal. Yang puasa Syawal itu selesai besok Jumat. Kalau yang puasanya Sabtu, kalau saya hari ini selesai Pak. Karena Abu Dhabi lebarannya kapan? Mana? Yang gitu ya. Nah, kalau bisa tiap hari itu Syawal, tiap hari itu fitrah. Gimana caranya? Itu yang kasih tips, bukan lagi hadisnya di Al-Quran. Baca 30, 31, 32 surat Ar-Rum. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilayhi wattaqu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فأقم وجهك للدين حنيفا hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Fitrah Allah itulah fitrah. Selama kita dari seluruh sifat kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada kejujuran, fitrahnya begitu. Karena lingkungan kita, karena kerja kita, karena kelemahan iman kita, dibelokkan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita ini seperti dulu dilahirkan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang dilahirkan bersih suci oleh Allah, Pak, disaring Pak tiap hari oleh salat 5 waktu. Kalau kita kotor, as-salatu ila sholati kafaratun lima bainahuma, dari satu salat ke salat 500 dosa. Disaring Pak, mungkin kita tiap hari banyak kotor, tiap hari Pak 5 kali sehari dibersihkan oleh Allah. Oh, mungkin dengan 5 waktu tiap hari masih ada kotor Pak, karena saringannya gede. Tiap minggu oleh Allah ada namanya salat Jumat. Al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratul lima bain. Dibersihkan lagi itu, bukannya tiap hari, tiap minggu Pak dengan salat Jumat. Oh, mungkin ayakan saringan Jumat masih gede itu Pak. Dikecilin lagi. Tiap tahun ada namanya apa? Ramadan. Jadi kudunya kitanya apa? Bersih. Gimana caranya agar kita bersih Pak? Tiap hari it. Gimana caranya? Allah masih tahu caranya keempat.
Lihat di ayat 31 ayat setelahnya surat Ar-Rum. Pertama, munibina ilaihi. Kedua, wattaqu. Ketiga, wa aqimus shalah. Keempat, wala takunu minal musyrikin. Pertama, munibina ilaihi. Orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu merupakan aktivitas yang paling menyenangkan. Kembali kepada Allah, Pak, dalam istilah Quran ada dua. Satu, taubat. Yang kedua, inabah. Taubat, kembali kepada Allah pasca maksiat. Tapi inabah, kembali kepada Allah pasca ibadah. Lebih hebat mana, Pak? Inabah. Bapak kembali kepada Allah, ya, setelah bermaksiat, namanya taubat, wajar. Makanya orang habis maksiat nggak tobat-tobat, kurang ajar. Subhanallah. Tapi Pak, level agar Allah jaga kebersihan hati kita, biar ngaji itu, tilawah itu bukan hanya Ramadan, Pak. Alhamdulillah mukanya kayaknya 10 kali khatam. Santoso kayaknya 29, Pak, karena kurang 1 digit dari Imam Syafi'i. Kurang 1 digit dari atas, dari bawah, wallahu a'lam, Pak. Subhanallah. Ternyata kita baca Quran 10 kali khatam, 2 kali khatam, 30 kali khatam, jangan takdim untuk 11 bulan yang akan datang. Ya Allah, saya mengatakan Quran itu pun cuma sekali, Allah. Jangan takdim, Pak. Rupanya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab. Nggak baca Quran lagi, udah jaman takdim Ramadan. Orang Indonesia sering jaman takdim. Subhanallah. Nah, kalau bisa tilawah bukan hanya di Ramadan, ada di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 11 bulan yang akan datang. Tahajud bukan hanya di Ramadan. Ya, sedekah bukan hanya di Ramadan. Doa bukan hanya di Ramadan. Masjid Pak rame bukan hanya di Ramadan. 11 bulan kudu rame, Pak. Ya, itu panitia Abu Dhabi, Pak. Ustaz, tanggal 2, tanggal 3 kita ke Dubai. Ngapain? Ke mall aja. Dia bilang Jakarta banyak, saya bilang. Kalau mau ngajak saya minta ajak ke Syariah, semua Fujairah. Karena di Fujairah ada 250 sahabat. Perang kaum mukmin dengan orang munafik yang murtad dan enggan bayar zakat di mana? Fujairah. Perang paling lama, Pak, setahun juga. Jadi patut diduga di sana ada ratusan sahabat yang wafat. Maka naik saya ke Bukit Fujairah. Amin. Hebat, ada yang amin, Pak. Emak bapak sama 10 anak, Pak, bocah. Dan halilintar, Pak. Amin. Ustaz tahu dari mana di sini ada makam sahabat? Ini bocah nanya saya. Bocah yang paling kecil juga. Siapa namanya? Ini lagu Ziggy Zaga. Kenapa nggak paham? Subhanallah. Tapi makam sahabat yang paling banyak bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Syarjah, di mana? Di Eropa. Namanya Uzbekistan. Ada berapa makam sahabat di situ? Ada 20.000. Termasuk istri keempatnya Putin, orang Uzbekistan, muslimah. Kok mau, Ustaz? Suaminya kafir. Kata siapa? Gak boleh SKS tuh, Pak, tuh. Kalau mengundang saya tuh. Itu undang sebagai pakar Timur Tengah. Jangan undang sebagai Ustaz. Nyampe. Karena ujungnya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita analisis itu. Subhanallah. Jadi kembali kepada Allah, Pak, bagi orang yang mau menjadikan hari-hari selain Ramadan Idul Fitri, Pak, kembali kepada Allah harus menjadi aktivitas yang paling menyenangkan. Allahu Akbar. Ya, azan lagi. Baru ngerokok sebatang. Itu nggak ada Lailatul Qadar. Bukan, itu apa? Nggak bakal. Allahu Akbar. Bener. Subhanallah. Walaupun Pak,
Nah, di Zohor udah asal lagi Pak. Tahan tuh Pak. Ciri orang dapat Lailatul Qadar senang Pak. Ngaji senang, ngaji nggak tidur, kapan lagi saya ngomongin. Ya, senang Pak, ke masjid senang, sedekah senang, duha senang, qiyamul lail senang Pak. Apa arti jihad Pak? Sungguh-sungguh kita punya badan nih Pak. Jangan kita punya iman ngikutin kita punya badan. Badan itu maunya apa Pak? Lemah, enak-enakan. Innal insana khuliqa halu'a. Badan kita ini keluh kesah. Lawan Pak. Jadi orang yang mau menjadikan hari-harinya itu seperti Idul Fitri, kembali kepada Allah, aktivitas yang paling menyenangkan. Oh, subhanallah. Apa kata Pak Jokowi? Ada 123 juta orang mudik ke Batu. Banyak betul ya. Padahal udah tahu macet. Banyak para pembantu. Pak, jangan pulang kampung ya. Gaji 2 kali lipat. Capek Pak, saatnya jangan pulang kampung. Jangan pulang kampung, bilang ke supirnya. Lebaran di sini Jakarta. Nggak bisa Pak. Walaupun rumah saya jelek, ya nggak ada listrik, di sana nggak ada wifi Ustaz, ya walaupun macet, namanya Lebaran harus pulang kampung. Apa artinya? Pulang kampung adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Harusnya pulang ke kampung akhirat Pak, bawa amal paling menyenangkan. Makanya orang kalau arif billah Pak, maunya apa? Cepat wafat tuh. Kenapa? Udah sumpah Pak, di muka bumi udah nggak jelas. Subhanallah. Ya, dulu Bapak pelajaran matematika. Kapan sih selesai? Apalagi matematika di SD Pak. Ditaruh di jam berapa? Jam 11:30. Udah ngantuk. Gelisah. Kapan sih? Makanya banyak para koruptor waktu para itu. Ada bocah dulu. Cari begini. Pulang. Apa artinya? Pulang sekolah, pulang ke rumah. Aktivitas yang paling menyenangkan. Pulang kantor, aktivitas yang paling menyenangkan. Kecuali bapak ada masalah dengan ibu pertiwi. Jadi orang yang rajin di kantor itu bukan aktif-aktif anak Pak. Nanti guru, tengok bidikan di rumah kayak gimana tuh? Subhanallah. Tapi kaidah umumnya pulang kampung aktivitas yang paling menyenangkan. Harusnya pulang ke kampung akhirat, panggilan Allah, panggilan azab, panggilan kebaikan harus menjadi panggilan yang paling menyenangkan. Itu cirinya tuh. Belum bisa senang, paksain senang Pak, paksain senang. Subhanallah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk menjadikan Idul Fitri bukan hanya di 1 Syawal, tapi tiap hari Idul Fitri. Apa itu? Munibina ilaihi wattaqu, terus jaga takut kepada Allah. Di Ramadan enak Pak, untuk sampai kepada takwa dikasih tahu caranya apa? Itu alaikumusnya puasa. Tapi di luar bulan Ramadan Pak nggak dikasih tahu. Pokoknya kudu takwa. Susah nggak Pak? Susah. Bapak nyari Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah, oleh Nabi 10 hari terakhir. Terus apa? Hari-hari ganjil. Terus apa? Kalau nggak 23, 25, 27, 29. Kan gitu. Terus apa tuh? Kemungkinan 27. Oh, bocoran luar biasa. Bapak kan kalau ujian begitu. Mau naik eselon 1, eselon 2. Saya pasti subhanallah. 5 kali Pak, bukan di sini Sorong. Kemarin Sorong banyak banget. Subhanallah. Dikasih bocoran agar sampai kepada derajat takwa, butuh balik ke musim puasa. Tapi di luar Idul Fitri nggak dikasih tahu Pak. Pokoknya takwa. Tapi Quran kasih tahu Pak. Kalau Bapak itu ngamalin dosa ini Pak, rusak semua urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Apa itu? 1. Hah? Betul. Bapak melakukan isi perut Bapak yang haram Pak. Itu buy one get all. Ngerjain 1 dosa, semua dosa Bapak laksanakan. Perut haram, selama kita diterima oleh Allah.
Oh, kita harap anak-anak kita soleh-solehan, susah. Subhanallah. Saya kenapa kita diajak ke Syarjah, Pak? Banyak makam, banyak masjid bersejarah, tempat bersejarah. Di sana ada Islamic Civilization Museum di Syarjah. Itu bukan hanya achievement, Pak. Ada tokohnya, kemajuan Islam, berdoa apa, tokohnya siapa. Tidak berhenti di situ. Kenapa tokoh itu jadi orang hebat? Saya tanya. Siapa bapak tokoh yang pertama kali bikin peta geologi terkait gempa di muka bumi ada di wilayah mana aja, di negara mana aja? Siapa namanya? Yang benar saya jadikan cawapres. Tergantung KIB perubahan atau enggak. Dan tahu siapa nama tokohnya? Yang bikin peta apa high risk, wilayah mana yang resikonya paling tinggi buat gempa. Termasuk dia bikin peta Indonesia, wilayah mana yang paling gampang, yang paling mudah gempa. Ini kemarin ada gempa lagi tuh. Di mana tuh? Hah? Sumatera Barat. Terus tadi malam 7,3 Nias. Subhanallah. Kayaknya sering betul kita gempa juga. Dan tahu nggak siapa namanya, Pak? Masa saya lagi belum. Namanya Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi yang wafat 1164. Di sana, Pak, bikin peta di ahli geologi. Tapi itu hebatnya museum, nggak berhenti di mana? Di petanya, di achievementnya, Pak, di tokohnya. Enggak. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena kita nyontoh orang, Pak, itu bukan suksesnya doang, tapi proses jadi orang sukses kayak gimana. Rupanya bapak ibunya tidak pernah kasih makan, Pak, dari jual beli, dari hasil untung. Paham gak? Misalkan nih, bapak jual baju. Oh, berapa nih harga baju? 100.000. Orang membeli dengan harga yang dijual oleh si penjual. Yang kayak gitu, Pak, nggak akan dikasih ke anaknya. Paham nggak? Berapa nih harga baju? 100.000. Nggak bisa. Ya, saya belinya 80.000. Saya belinya 110.000. Akhirnya dijual. Ada apanya tuh? Ada untungnya. Tidak memberi makan harga asli, Pak. Paham nggak? Harga asli aja yang dikasih makan buat anaknya, apalagi harga apa? Yang udah ada untungnya. Padahal kata Quran 275, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan apa? Riba. Boleh jual beli, Pak, bahkan 30%. Bapak ambil keuntungan, boleh. Bahkan kata Imam Hanafi, Bapak beli baju 100.000, Bapak jual 1 miliar, boleh. Yang penting ada yang belinya. Kebelinya ada yang beli. Subhanallah. Kalau bisa boleh. Tapi bapaknya Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, beliau ini penjual baju. Berapa nih harga baju? 100.000. Bagaimana kalau saya beli 60.000? Dikasih. Itu yang dikasih makan ke anak. Paham gak? Yang itu dia dapat untung, dia dapat rugi, Pak. Dapat rugi. Tapi untungnya dia punya anak soleh, Pak. Dapat untung, jual di makam. Oh, 100.000, Bapak jual 200.000. Dikasih makan ke anak. Misalnya biasa, Pak. Tapi di subhanallah 100.000 jual 20.000, Pak. Yang untung kayak gitu, untungnya kalau kompensasi yang lain. Apa? Anak soleh. Ini kita, subhanallah. Jadi itu Pak ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ngerjain dosa ini semua rusak. Maka la'allakum tattaqun 18 Al-Baqarah 183. Tujuan puasa adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa apa sih? Dijawab oleh Al-Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah makan harta batil. Taiwan makan tuh harta haram, rusak semuanya. Apa kata pepatah Melayu?
keluarin, cepat keluar. Ada nggak izin. Bapak nggak bakal kaya Pak dari harta yang haram, nggak bakal. Kalaupun bapak kaya Pak, paling lama 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Ada orang lupa betul. Wah, subhanallah. Rumahnya mewah di Bogor, tapi hasil korupsi, coba meninggal, kayak gimana badannya? Ternyata utangnya banyak. Padahal korupsi, kalau bahasa kita kenapa nggak buat bayar buat utang? Duit panas Pak, itu duit setan dimakan jin. Gak bakal bikin kaya. Kasihan pada turunan. Subhanallah. Itu Asy-Syaikh Abdullah Muhammad Al-Idrisi jadi orang hebat. Lihat bagaimana makanan, suplai makanan yang diberikan orang tua kepada anak. Bukan jadi tokoh-tokoh hebat, mungkin nggak untung dia secara duniawi, tapi anaknya luar biasa. Makanya kata Quran, beresin dulu isi perut, baru beramal saleh. Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa amalu saleh. Ya para nabi, bersihkan isi perut, baru amal saleh. 2, 3, wa aqimus shalah. Jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau di Ramadan, waktunya di mana Pak? Puasa. Di luar bulan Ramadan, perisai kita Pak, apa itu? Sholat. Bapak ninggalin sholat, senyekal lagi zina. Pernah saya jelaskan di sini, korupsi 2010, 2017. Tim saya coba riset semua koruptor yang korupsi 2010, 2017. Ya, cek apa penyebabnya. Ya, apa penyebabnya dan dosa apa yang paling sering mereka lakukan. Bapak meninggalkan sholat sejak lagi zina. Para koruptor 2010, 2017 ternyata 99,9% pernah melakukan dosa di bawah perut. Kenapa mereka melakukan dosa itu Pak? Karena mereka meninggalkan sholat. Dalilnya jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berapa ninggalin sholat Pak, maka fahsya itu dosa yang berkaitan dengan kelamin Pak. Bapak ninggalin sholat tuh, dosa itu akan Bapak kerjakan. Kata Nabi, wala taziru wazratu wizra ukhra. Dosa orang tua tidak bisa diwariskan ke anak. Nabi berdiri, kata siapa? Illa zina, coba sini. Sholat berimpak. Makanya sampai Quran begini ya Pak, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu sholat dan kau sabar ketika menyuruhnya. Mungkin hari ini belum sholat, sabar. Besok siapa tahu. Besok belum sholat, siapa tahu lusa. Jangan bosan. Kalau besok Bapak di rumah itu punya WhatsApp group, waktunya sholat. Ayo istriku. Ya, kalau Bapak punya istri bikin 2 grup. Istri 3, bikin 3 grup tuh Pak. Wahai istri-istriku, lupa dia juga tuh, lepaskan dia. Sebenarnya makannya Pak, sunnah itu nggak bisa pakai cara bohong. Bapak ngomong aja sih, apa susahnya? Karena kita pakai dalil, lebih baik minta maaf ketimbang minta izin. Itu masalahnya. Nggak nyampe ilmunya. Ya kenapa kita udah lihat betul? Pakai dalil kayak gitu tuh Pak. Sudah diizinin Pak sama istri, ya. Tapi umi saya belum izin. Ya, husnuzon aja saya ya. Bapak ninggalin sholat Pak, sedikit lagi zina. Ustaz, itu hoax sih, udah ada risetnya saya. Koruptor 2010, 2017. Ya, ternyata mereka sudah melakukan dosa di bawah perut. Kenapa mereka melakukan itu? 100%. Ya, sholatnya tidak 5 waktu, sholatnya tidak awal waktu, sholatnya tidak berjamaah. 100%.
Oh Ustaz, ada tuh, dia bukan koruptor. Cek, salahnya bagaimana? Berarti dia dikoruptor kan? Allah. Mungkin dia yang bagian 0,1-nya. Tapi selebihnya Pak. Ya. Berikutnya kita sampai suka kaya ditanya Pak, sholatnya. Di sana jam sholat gimana? Kita baru datang di pengajian baru sholat. Jika kita buka riset tuh Pak, hasil risetnya baru mereka tahu. Karena baru satu kali berjamaah habis sekali. Subhanallah. Sholat Pak, hati-hati. Dan yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali melakukan apa? Permusyrikan. Gitu tuh ya. Jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu tuh ya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita tidak peroleh jangan pernah bersedih. Misalkan kita nggak bisa nikah dengan mantan kita juga. Saya undangan banyak betul Pak. Mantan-mantan saya dulu zaman jahiliyah Ustaz. Maklum kita Pak singa kampus. Subhanallah. Nikah mereka juga. Subhanallah. Saya juga senang Pak. Belum punya keberanian, belum kerja, masih kuliah. Ya, datang saya ke pernikahan mereka. Saya ucapkan selamat, tapi bentuknya tahlil. Ya, saya di situ. La ilaha illallah. Dulu saya menjadikan kamu itu Tuhan. Saya nggak bisa makan, sholat nggak khusyuk. Tapi Tuhan saya ya, betul nggak? Oh, subhanallah. Maka saya bilang, la ilaha illallah. Awalnya tersinggung dia, mau mati. Subhanallah. Hati-hati Pak. Jangan pernah takut pada siapapun, kecuali takut pada Allah. Karena rezeki Allah yang berikan. Gitu Pak ya. Rabbana sallallahu anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna minal 'abidin wal faizin. Allahumma ij'alna minal 'abidin wal faizin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.